Tri. Waalaikumsalam Pak Doni. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, kurang begitu tak badan Pak Doni. Dulu kok bisa? Kenapa Pak? Terlalu banyak minum es Pak ini. Jadi batuk pilek Pak ya. Dikurangi ya Pak Tri ya, jadi biar sehat. Biar semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Tadi malam lihat poli Pak Tri? Lihat Pak. Yang menang ya? Ini ya, Elektrik PLN melawan BIN ya? BIN. Juaranya? BIN. Oke, juaranya BIN ternyata. Oke Pak Tri, izin ya, hari ini saya menjadi supervisor Pak Tri dalam melakukan kegiatan kucing. Iya. Rencananya bagaimana Pak Tri kegiatan kucing hari ini? Tadi malam Putri sudah telepon saya Pak Doni, minta waktu, ada waktu longgar kapan, mau curhat-curhat, mau cerita-cerita, katanya ada masalah di sekolahannya. Terus insya Allah nanti sore ini saya sudah janjian sama Putri mau coaching, ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang ada di sekolah Putri. Kira-kira nanti jam berapa Pak? Izin saya mau menyimak terkait percakapan coaching. Insya Allah nanti setelah pulang sekolah jam 3. Di mana nanti? Di sekolahnya Putri. Oke, sekolahnya Putri. Nanti saya ke sana ya. Iya. Program supervisi. Kira-kira persiapannya Pak Tri dalam rangka coaching ini sudah sejauh mana? Untuk persiapan saya ini Rubrik sudah siap ya, rubrik? siap Pak. Siap. Untuk rubriknya nanti saya sudah menyiapkan di alur peta. Terus kompetensinya juga siap dari 3 kompetensi itu. Kehadiran penuh untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nanti saya minta rubriknya ya untuk saya ketika mengamati biar saya melihat rubriknya itu tadi. Iya siap Pak. Kira-kira dari tadi 3 kompetensi kucing, dari yang pertama yaitu apa tadi? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan, satu lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari 3 kompetensi itu, mana yang Pak Tri ingin perkuat, ingin Pak Tri pertunjukkan nanti ketika di kegiatan supervisi? Di kegiatan supervisi nanti saya ingin yang paling fokus yaitu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Oke. Jadi Pak Tri masih mengalami kendala di situ ya selama ini, belum merasa maksimal terhadap memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nanti indikator ketercapaiannya seperti apa Pak Tri? Kira-kira? Untuk indikatornya saya ingin yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot agar kucing tadi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, mencari solusi-solusi agar solusi yang didapat itu bisa dilaksanakan. Oke. Kira-kira apa yang Pak Tri persiapkan dalam rangka nanti memberikan pertanyaan yang berbobot itu tadi? Sudah belajar-belajar? Sudah Pak Doni. Oke. Tadi menggunakan model Tirta ya? Iya. Alur Tirta. Bisa dijelaskan mungkin Pak Tri alurnya nanti seperti apa? Biar saya nanti ketika melihat rubriknya bisa jelas. Untuk alur Tirta yang pertama tujuan. Saya nanti menggali tujuan yang ingin dicapai Putri nanti apa. Oke. Terus mengamati permasalahannya, kasih masalah ya. Masalah. Kemudian Dan yang terakhir rencana aksi. rencananya dan terus aksinya. Itu di rubrik ada ya Pak Tri ya? Ada. Oke, nanti saya minta rubriknya ketika nanti melakukan kucing ya, saya minta biar nanti saya bisa mensupervisinya. Oke, itu Pak Tri mungkin nanti kita ketemu lagi ketika melakukan kegiatan kucing di tempatnya Putri. Iya. Terima kasih Pak Tri, selamat siang. Selamat siang Pak Doni. Siang Pak Tri. Selamat siang Putri. Siang juga Pak Tri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa Pak Tri. Semangat mau ketemu jenengan, mau sharing-sharing. Iya. Pokoknya apa ya?
yang tadi males, tadi ngantuk, sekarang nggak ngantuk, jadi semangat ini Pak Tri. Ya, terima kasih Putri. Tadi malam saya juga kaget dapat telepon jadi jenengan. Iya, betul. Katanya ingin ngobrol-ngobrol, mau curhat apa ini yang mau saya tanyakan. Terus saya senang sekali mendengarnya. Jadi Putri sudah menghubungi saya, ingin bercerita, ngobrol-ngobrol. Terus apa yang ingin Putri ceritakan? Mungkin ada keluh kesah yang selama ini ada masalah, Putri. Iya, maaf Pak Tri, saya mengganggu waktunya ya. Terima kasih banyak juga atas waktunya Pak Tri meluangkan waktunya bisa ngobrol dengan saya. Saya tuh kemarin telepon itu punya tujuan. Saya ini punya tujuan mau ngobrol dengan itu tentang masalah saya. Ini masalahnya itu sebenarnya serius tapi nggak serius. Serius santai ya gitu maksudnya. Ya. Menurut saya itu serius, tapi mungkin menurut orang lain itu biasa-biasa aja. Jadi saya tuh mengajar di kelas 5 Pak Tri. Ya, dulu di kelas 5, terus sekarang itu naik di kelas 6. Nah, siswanya Pak Tri, yang saya ajar tuh tetap yang anak kelas 5 itu. Dan sekarang karena naik kelas 6 tuh saya gurunya, tetap gurunya. Jadi iya, waktu saya mengajar itu nggak ada yang semangat, itu gimana solusinya? Saya bingung juga ini, kenapa anak-anak ini kok nggak semangat kalau waktu saya mengajar itu. Begitu Pak Tri. Jadi anak di kelas itu kurang semangat ya? Kurang semangat, betul. Mungkin karena bosan. Ya, mungkin. Dari yang kelas 5 Putri, kelas 6 juga Putri lagi. Iya, mungkin dari lihat saya jalan dari jauh itu aja sudah langsung, siapa itu? Gurunya itu tuh lagi, mungkin sudah apa ya Pak? Intinya sudah gini, sudah pernah males gurunya itu lagi paling ya gitu-gitu lagi, mungkin apa seperti itu saya tidak tahu juga Pak. Berarti kurangnya minat anak ya Bu ya? Iya betul. Mungkin yang ingin dicapai Putri? Iya, saya tuh pengennya di kelas tuh anak-anak semangat, belajar dengan senang, belajar dengan nyaman, pulang itu dalam keadaan senang, nggak gerutu, dapat ilmu yang bermanfaat seperti itu. Jadi dari pagi sampai siang sampai pulang ke rumah itu happy seperti itu. Jadi yang ingin dicapai itu ini. Iya betul Pak. Terus yang sudah Putri lakukan untuk mencapai tujuan itu? Iya, saya tuh sudah pernah melakukan. Sebenarnya saya sudah pernah mengganti metode belajar saya, mengajar saya. Iya. Pernah, tapi kadang-kadang Pak Tri, kadang-kadang saya merubah metode mengajar saya yang misalkan dengan permainan itu kadang-kadang itu ya mungkin kata jenuh atau kata gimana, kadang juga semangat lagi seperti itu. Apa mungkin pengennya setiap jam atau setiap hari atau setiap bab itu pengennya berbeda-beda, seperti itu saya juga tidak tahu, belum tahu Mbak. Mungkin ada yang menjadi tantangan Putri untuk menghadapi masalah itu. Tantangannya itu mungkin ya, kalau saya lihat itu dari pertama metodenya mungkin ya, yang kedua itu fasilitas yang ada di sekolah mungkin masih kurang. Nah, jadi kurang memadai. Jadi saya mau misalkan pakai metode ini, ternyata fasilitas di sekolah nggak ada, jadi saya nggak bisa melanjutkan, nggak bisa menggunakan itu dengan maksimal. Mama pakai itu metode itu tapi tidak maksimal seperti itu. Mungkin yang dibutuhkan Putri kalau selain metode, selain peralatan, mungkin ada keterlibatan dari pihak lain. Oh iya betul. Kalau keterlibatan pihak lain itu mungkin kalau dari dalam sekolah sendiri ya, dari rekan kerja, kepala sekolah. Kalau yang dari luar mungkin saya bisa kolaborasi ya, kerjasama misalkan dengan kepolisian, polsek. Nah itu kan misalkan ada
salah satu bab yang misalkan tentang apa ya, kedisiplinan atau apa gitu, bisa kolaborasi seperti itu. Selain itu Pak Tri, saya tuh pengen meningkatkan kualitas saya sebagai guru. Ya, kualitas saya sebagai guru tuh saya pengen kayak mengikuti apa ya, workshop, diklat seperti itu yang bisa meningkatkan kinerja saya. Saya nanti di sekolah jadi bisa mempraktekkan hasil pelatihan saya itu seperti itu. Mungkin ada strategi khusus agar siswa itu dapat tertarik lagi dengan pembelajaran yang Putri lakukan. Iya, kayak sepertinya apa ya Pak Tri ya, strategi saya itu yaitu pertama mesti saya tuh harusnya mengganti metode mengajar, metode mengajar saya itu strateginya begitu. Terus yang kedua mungkin saya menambah atau mengusulkan atau mungkin kerjasama dengan wali murid tentang fasilitas di sekolah. Yang ketiga itu saya harus peka, harus mencari informasi tentang pelatihan atau diklat itu, jadi saya bisa mengikuti, bisa tidak ketinggalan. Kalau sekarang itu kan lewatnya online semua ya Pak Tri, lewat online semua. Kalau kita ketinggalan info itu sudah nggak bisa ikut lagi, nggak bisa dapat sertifikat, nggak bisa dapat ilmu seperti itu. Karena gini Putri, dari angka 1 sampai 10 mungkin kompetensi yang sudah Putri miliki sekarang dalam pembelajaran untuk anak tadi. Iya. Kondisi sekarang ya Pak Iya, ya? sekarang. Iya, kondisi sekarang yang saya alami, kalau saya nilai 1 sampai 10 ya, itu tuh saya cuma di angka 5 kira-kira. Iya. Terus untuk kedepannya ingin berapa nilai lagi? Saya pengennya ya 10 Pak 10. Tri. Iya. Boleh kan Pak Tri ya? Nilai 10 enggak apa-apa ya. Kan paling enggak lah Pak Tri, targetnya kan 10, paling enggak nanti misalkan 9 ya enggak apa-apa lah, sudah mendekati lah. Tidak di angka 5 lagi. Saya ya sangat-sangat kecewa, sangat-sangat apa ya namanya, sedih kalau masih seperti ini Pak Tri. Dari rencana yang Putri inginkan tadi, mungkin ada pihak luar yang ingin dilibatkan Ya, betul, di betul. sekolah atau di masyarakat. Iya betul, tadi sudah saya ceritakan ya Pak Tiani, saya ceritakan lagi. Saya tuh sebenarnya pengen melibatkan yang pertama itu dengan wali murid. Iya, kalau wali murid itu kan kalau sekarang ada paguyuban ya Pak. Iya, Nah itu, jadi contohnya nih ya, kalau saya misalkan pakai metode apa gitu ya, ini membutuhkan alat-alat, bahan-bahan yang harus dibawa ke sekolah. Mungkin saya bisa kerjasama kolaborasi dengan wali murid. Malam saya WA di ini apa, dicatat alat-alat yang mau dibawa besok apa, jadinya paling enggak orang tua itu mau menyediakan, bisa menyediakan. Jadi besoknya kalau di sekolah anak-anak sudah peralatan lengkap, sudah tersedia, pembelajaran berjalan lancar. Yang kedua itu kan dari pertama wali murid tadi ya Pak ya. Kedua kepala sekolah wajib ya, rekan guru ya, rekan guru itu kan mendukung kan, harus mendukung lah. Kadang kan ada rekan yang lah apa bawa pakai metode macam-macam, hasilnya sama, ada kan yang seperti itu. Itu menurut saya ingin saya ikutkan lah, apa kolaborasi ya Pak ya, seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Putri tentang rencana panjenengan untuk agar menarik siswa di pembelajaran. Iya, rencana tadi itu ada 3 ya Pak ya. Memilih metode yang belajar yang tepat, memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah, dan meningkatkan kualitas saya sebagai guru. Ya, mungkin ada lagi, saya mau nambah lagi itu
tentang literasi. Iya. Ya, literasi saya harus lebih banyak literasi lagi mengenai pembelajaran di kelas. Karena kan pembelajaran macam-macam ya Pak Tri ya. Iya. Terus yang paling terbaru dan terpanas ini dan yang menurut saya agak sulit ya, pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya. Nah, itu saya harus lebih banyak belajar lagi. Terima kasih Putri. Mungkin setelah ini nanti Putri bisa mengimplementasikannya di sekolah, strategi-strategi tersebut. Nanti jangan lupa saya diberitahu hasilnya Putri. Oke, siap Pak Tri. Nanti kalau saya sudah melaksanakan rencana saya, mungkin saya akan menyampaikan hasilnya. Paling tidak saya WA Pak Tri, saya sudah melakukan aksi seperti ini, progresnya sampai mana, sampai berapa, insya Allah nanti saya sampaikan. Terima kasih Putri. Mungkin itu saja yang kita berikan pada sore hari ini. Mungkin ada trik-trik berbagi lagi atau berpartisipasi Putri. Semoga nanti rencana yang Putri inginkan bisa berhasil, bisa sukses, bisa diterapkan di sekolah Putri. Ya, terima kasih Pak Tri. Ini saya mau menyampaikan ya Pak Tri. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya selama diskusi ini. Jadi saya sekarang merasa lega, merasa senang, bisa ada tempat sharing, Pak Tri bisa mendengarkan, bisa membuka hati saya, akhirnya saya bisa mempunyai ide-ide baru, sehingga bisa membuat rencana, kemudian melaksanakan dan melaporkan progresnya ke Pak Tri. Akhirnya saya bisa melangkah pasti untuk masalah saya seperti ini. Terima kasih banyak Pak Tri. Iya, sama-sama Putri. Mungkin di lain waktu kita bisa saling sharing lagi. Iya, mungkin tidak hanya ini saja masalah yang ada di sekolah, iya, masih banyak sekali masalah yang ingin kita selesaikan. Iya. Terima kasih Putri. Sama-sama. Iya, selamat sore. Sore juga. Pak Doni. Ya, gimana? Kita ketemu lagi ya Pak Tri. Setelah tadi ketika kita sebelum supervisi kita ngobrol-ngobrol, kemudian saya tadi menyimak obrolannya Pak Tri dengan Ibu Tri terkait dengan coaching hari ini. Nah, gimana Pak Tri perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Saya sangat senang sekali Pak Doni dapat saling curhat, saling ngobrol dengan Putri. Putri punya permasalahan, saling memberi solusi, dapat menggali ide-ide yang disampaikan oleh Putri tadi. Bisa diceritakan ulang Pak Tri, kira-kira tadi ketika percakapan dengan Putri, mana yang membuat Pak Tri menjadi tertantang dan paling yang menarik seperti apa Pak Tri? Bisa diceritakan ulang? Untuk obrolan tadi yang paling menarik bagi saya, yaitu tadi Putri menyampaikan tentang kurangnya ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Jelas karena di kelas 5 Putri sudah mengajar, terus naik ke kelas 6 juga gurunya Putri lagi, mungkin anak itu bosan, jadi kurang menarik. Ya, jadi Putri tadi sudah menyampaikan beberapa metode yang digunakan Putri untuk menarik siswa. Salah satunya menggunakan metode-metode pembelajaran yang beda dengan yang dulu-dulu, terus berkolaborasi dengan wali murid, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dan tak lupa juga dengan dukungan dari kepala sekolah agar yang ingin dicapai Putri tadi bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan sukses, dan kedepannya agar siswa lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Putri.
Putri tadi cerita banyak hal tentang kondisi yang ada di sekolahnya ya Pak Tri. Ini kita kembali ke tadi Pak Tri, kita sebelum kegiatan supervisi ini kan bercakap-cakap tadi terkait dengan kompetensi. Ada 3 tadi kalau tidak salah, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika tadi pembicaraan tadi itu Pak Tri menekankan bahwa Pak Tri ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak Tri, tadi ketika Pak Tri mengajukan ke pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tri, itu kira-kira pertanyaan Pak Tri yang berbobot itu sudah terpenuhi atau belum Pak Tri? Untuk pertanyaan yang berbobot tadi juga sebenarnya sudah, tapi belum terlalu maksimal Pak Doni. Ada kendala di mana kira-kira? Untuk waktunya Pak Doni. Oh iya. Jadi Putri tadi juga ingin melakukan obrol lagi, coaching, saling sharing lagi di lain waktu. Jadi waktunya sangat terbatas Pak Doni. Mau disambung ke hari yang lain ya Pak Tri ya? Iya. Berarti tadi sudah indikatornya, tujuan dari coaching tadi sudah tercapai, memberikan pertanyaan yang berbobot tapi belum maksimal. Oke. Di sini ya Pak Tri, di sini tadi saya melihat rubrik izin menyampaikan catatan hasil observasi kepada Pak Tri. Ini yang pertama, tadi saya sudah melihat dengan jelas alur tirta yang disampaikan oleh Pak Tri. Dari yang pertama tujuan percakapan hari ini apa, kemudian mengidentifikasi masalahnya dari Putri tadi terkait siswa yang minatnya rendah, kemudian rencana aksi dibuat banyak tadi, kemudian tanggung jawab. Selain itu saya juga mencatat bahwa Pak Tri itu sudah menggunakan rasa dalam berdialog dengan Bu Tri. Dari tadi saya menerima, benar sekali Bu, kemudian appreciate, yaitu mengapresiasi kepada Putri, kemudian memberikan kesimpulan dan kemudian bertanya. Selain tadi saya juga mencatat bahwa Pak Tri mendengarkan dengan baik, hadir secara penuh, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, suaranya jelas, nyaring bisa didengar oleh Putri. Selain itu tadi juga saya mencatat dari rubrik berhasil mengorek informasi yang disampaikan oleh Putri. Putri tadi kelihatannya awalnya bingung, tapi setelah ditanya oleh Pak Tri bisa memberikan gambaran. Selain itu juga tadi saya juga mencatat bahwa Pak Tri memberikan pertanyaan yang efektif dan bisa memberdayakan dari keterampilan Putri. Tadi di akhir Putri testimoni bahwa setelah mengobrol dengan Pak Tri kemudian keluar ide-idenya. Pak Tri tadi juga bersifat netral, tidak menghakimi Putri. Oh Putri salah ini, tidak. Tapi Pak Tri bersifat netral. Tadi saya juga mendengar Bu Putri itu banyak bicara. Nah, sedangkan Pak Tri itu memberikan pertanyaan yang efektif, berbobot. Jadi suaranya tadi saya mendengar suaranya Putri banyak sekali, bagus sekali Pak Tri. Kemudian juga ini Putri menjadi guru yang otonom karena Pak Tri tadi terbuka, Pak Tri ingin tahu. Luar biasa sekali Pak Tri coachingnya hari ini. Nih terus kemudian pertanyaan terakhir Pak Tri, kira-kira dari 3 kompetensi, dari mendengar secara aktif, kemudian hadir seutuhnya, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari kompetensi 3 tadi terkait coaching, mana yang ingin Pak Tri tingkatkan kembali pada coaching selanjutnya? Terima kasih Pak Doni. Yang ingin saya kembangkan mungkin dari coaching berikutnya yaitu untuk mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif di sini mendengarkan curhatan, jadi permasalahan yang dialami oleh Puji tadi secara aktif. Jadi aktif di sini saling memberi umpan balik pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi bisa menggali ide-ide solusi-solusi yang akan diselesaikan oleh coach itu Pak. Luar biasa. Nah, setelah mendengar bisa menggali ide-ide ya Pak Tri. Oke, itu Pak Tri terkait supervisi hari ini
Terima kasih banyak waktunya, meluangkan waktu dari tadi pra sampai kita mengobrol bareng dengan Putri, dan kita pada sesi terakhir. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, khususnya untuk Pak Tri sendiri, juga bagi teman-teman lain, dan juga terutama untuk peserta didik. Kita ketemu di kegiatan lainnya Pak Tri. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.